ada dongeng baru, Pak. Apa itu dongeng? Jadi katanya ada di satu negara nih antah berantah ya, Pak. Ah, Ada presidennya yang tiba-tiba bilang, presiden tuh boleh loh kampanye. oh, negara entah berantah itu kan mau pemilu presiden Ah, ya. adalah itulah Pak gitu. Mau pemilu presiden kalau nggak salah. Pemilu legislatif mulai dari kabupaten kotanya, Betul. provinsi sampai pusat, Ya, sampai DPD-nya. ya. Ini Oh, tiba-tiba nih Pak orang satunya nih bilang, loh siapa bilang nggak boleh? Boleh. Memihak boleh. Kampanye geger lah dunia itu eh, Pak. Gimana? ya terserah dia aja lah. Karena dia sudah, kenapa ya? Mungkin di negara entah berantah itu presidennya udah terlalu sering melanggar. Hmm. Karena terlalu sering Jadi nggak melanggar, tahu jadi lagi ini dianggap melanggar lagi atau udah tidak. nggak tahu lagi nih pelanggaran apa enggak. Ya udahlah, suka-suka kamu lah gitu kan. Sebenarnya sebenarnya nih Pak, kalau Ah, di negara yang ada aturannya itu Pak gitu. Indonesia aturannya jelas. Nah, Di Indonesia ya, dari segi kepatutan itu tidak patut hmm, gitu ya. Kemudian dari Undang-Undang KPU ya silakan dibaca saja. Kalau di Indonesia, ya, tapi ini kan negara tak berantah ya. ya, Kan entah namanya aja udah entah berantah. negara yang lagi sibuk-sibuk Agak gitu. sibuk gitu. Kemudian bahkan orang yang mau nyalon presiden, wakil presiden masih boleh jabat di situ. Empat, Kenapa nggak mau berhenti dulu ya gitu? sayang dong jabatan. Loh, Iya banyak jadi kerja. seminggu aja jadi menteri itu kan enak. Aku mau jadi menteri seminggu sayang gitu kan. Tetapi dari segi kepatutan mestinya menteri entah berantah itu nih, ya nggak wajar kalau masih jadi menteri, masih jadi wali kota, cuti, terus jadi kampanye, nanti balik lagi. Kasihan rakyatnya dong, ditinggal melulu. Terus, ya tinggal pilih mau jadi apa deh. Kayak nggak ada orang lain lagi ya. Kalau mau jadi presiden, ya nyalon lah, tinggalkan jabatan lain. Kan gitu Iya, tapi aja. nanti kalau sudah terlanjur mundur, tahu-tahu nggak kepilih gitu. Ya resiko. Di dunia itu apa sih yang nggak ada resiko? Nah, kalau memang takut-takut nggak kepilih, ya jangan nyalon gitu. Tapi kepingin. Emang banyak, banyak kepinginnya. Pingin sekali makan durian tuh tiap hari banyak gitu. Tapi kan badan yang nggak boleh. Ya, sebetulnya kalau kalau di Indonesia, Pak, Ah, memang presiden itu nggak boleh memihak atau ya nggak ya boleh merempet lah. dikit gitu. Yang namanya presiden itu dia kan kepala negara, memimpin semua rakyat. Hmm. Kemudian dia mestinya kan milik semua partai dan sebagainya. Karena sulit membedakan kapan dia menjadi pribadi ansih, kapan dia menyandang status jabatan itu. Jabatan dia kan sebagai presiden, kepala pemerintahan, kepala negara ya. Hmm. Karena dia begini sedikit pengaruhnya sampai ke bawah. Kalau saya rakyat jelata ini berteriak sedikit nggak ada pengaruhnya. Wah, pengaruh nak katanya. Nggak ada pengaruhnya apa-apa. Tapi kalau seorang presiden, seorang menteri, apa yang dikatakan dia berpengaruh ke bawah. Maka sebaiknya ya janganlah. Tapi ada juga nih Pak yang bilang itu kan reaksi begitu itu karena terlalu lama dipepet, terlalu lama tidak dihargai gitu Pak. Jadi kayak memberontak gitu. Terus Eh, diinjek Jangan sedikit berontak gitu. sama rakyat. Ya kan berontak sama rakyat kan berarti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum itu kan atau Mhm. melakukan pelanggaran ketidakpatuhan itu kan sama rakyat. Misalnya tidak senang sama satu pimpinan partai, tidak senang pada satu tokoh ya, silakan ke situ aja pada tokoh itu dia harus bedakan. Hmm. Ini berdampak pada rakyat 280 juta, ini hanya berdampak kepada sang tokoh. Mestinya ke presiden Tabranta itu kan tahu negara Tabranta itu mana penyebabnya ya kepada penyebab dong. Terlalu sakit hati kali Pak. Jadi di media Ya biasa lah nggak perlu sakit hati kan orang menjadi jabatan tertinggi itu kan sudah diuji, sudah dicek jauh dari sakit hati gitu kan. Seandainya dihujat, di apa-apa karena memang jabatan tertinggi itu kan tumpuan ya. Nama saja pelayan, pelayan rakyat. Yang namanya kan kita kan di rumah, kita jadi juragan. Kadang-kadang kan suka marah pada pelayan atas kesalahannya. Kadang-kadang
apa namanya, eee, di dimarahi gitu kan. Jadi biasa gitu. Jadi pelayan itu ya kadang-kadang marah gitu. Ya jangan baper-baper amat gitu ya, Agak Pak, boleh ya. baper lah, karena gajinya gede gitu, Eh, fasilitasnya banyak. Jadi kalau lagi dimarahi baper-baper, naik pesawat kan, weh suruh pilotnya terbang, ruat, mutar Indonesia balik lagi. Kan enak, pesawatnya bagus gitu, nggak bayar lagi. nah, ngomong-ngomong soal aturan dan hukum nih, Pak. Mmm, mungkin saking sibuknya ya beberapa waktu belakangan ini kan udah dekat jadwal kampanye udah dekat jadwal pemilu ya, Nggak, Pak. mau coblos Mau sebentar ya. coblosan beberapa hari lagi, nanti belum dikurangi masa tenang. Ada beberapa kasus-kasus yang kalau kita buka-buka album lama tuh, Pak, kok yang nggak jelas, penyelesaiannya ya, Pak? Ya bangsa negeri entah berantakan bangsa pelupa, Pelupa dan pemaaf ya, Pak. pemaaf. Kalau kasus banyak, Iya. kita sekarang kan lihat aja misalnya, Al Zaitun berapa hari ditahan itu? Siapa namanya? Makanya Panji Panji Gumilang, Gumilang Gumilang. berapa hari Wah, sebenarnya hebohnya tiap hari beritanya itu. Tidak kena pasal ini, dikenakan pasal ini. iya, Dikenakan pasal pencucian uang. Dibuka lagi Pak Undang-Undang tahun berapa itu? 46 mau berapa itu? Yang presiden saja belum lahir pada itu. Dicari pasalnya. Itu namanya kan mencari-cari. Dicari-carikan. Itulah yang namanya kriminalisasi. Akhirnya nggak ketemu gitu. Nah kalau nggak ketemu ini saya hormat gitu ya kepada salah satu bagian dari penegak hukum. Penyidiknya mencari-cari nggak ketemu, berkasnya dikirim, ditolak, berarti saringan di sini sudah benar. mmm, Di mana itu penuntut ya? Udah benar Pak penyidik ini nggak benar, nggak masuk mhm, di apa namanya di korupsi nggak masuk, di apa namanya teroris nggak masuk, di NII nggak masuk kan itu kalau nggak salah dulu ya. iya iya, Kemudian dia apalagi pencucian uang pencucian uang. nggak masuk juga. Akhirnya nggak tahu. Saya nggak tahu ujungnya apa. Diam-diam Saking rapatnya saringannya ya, dari semuanya ya mentok. memang harus begitu. Oh gitu. Di sini harus berani kalau memang bukan tindak pidana dan bukan tindak pidana itu kalau nggak memenuhi unsur itu balikkan. Jangan bersepakat kan Pak Mahfud pernah bilang kan Mmm, apa yang nggak bisa di Republik ini katanya. Kalau penyidik, jaksa, hakim dan pengacara sudah kompak jadilah itu barang. Nah itu nggak boleh lagi terjadi. Jadi kalau misalnya penyidik menganggap ini pidana, kalau menurut penuntut ini tidak cukup unsur, penuntut harus berani menolak. Tidak cukup. Hakim juga jangan hanya mantuk-mantuk aja begini, ya, kemudian ditok aja. Hakim harus menggali kalau sampai di atas meja. Jangan hanya berpedoman pada berkas yang diajukan oleh apa namanya oleh penyidik dan penuntut. Keterangan yang benar itu adalah keterangan di depan sidang. mmm, Berkas itu nggak perlu dibaca lagi. Apa yang di sidang itu. Nah, tapi kadang sekarang kan banyak yang jadi hakim itu, maaf saja ini, saya ini praktisi hukum lama gitu ya, mhm, 35 tahun, yang dibaca berkas. iya Dan pernah hakim marah, oh keterangan kamu depan penyidik gini. Nah ini kan hakim apa ini? Kalau hakim yang benar, yang diambil adalah keterangan di depan dia, iya. depan sidang itu. Berarti yang Gitu. didengar langsung ya, Pak? Iya, jangan kamu kok menyimpang dari apa? Dari berkas, pengakuan berkas. Nanti saya panggil penyidiknya. Ah ini sontoloyo ini. Negeri sana ada Di ya. sana ya, Pak? Dan negeri kita enggak. Kita ini bicara negeri tak berentah ya. Iya. Itu satu ya, Pak. Hmm. Yang kedua nih, ada orang yang, eee, sebenarnya dicari-cari juga, tapi nggak ketemu-ketemu, ini orang ajaib sekali, Pak, Harun Masiku. Ya mungkin ganti apa wajah. Operasi. Sekarang kan wajah hitam kayak saya ini bisa jadi putih. Kemudian tua kayak saya ini bisa di umur 16 tahun bisa dirubah di setel ya ada setelannya. Katanya di mana? Di Korea apa di mana? Iya iya, Korea, Pak, ya. Rambut sudah gundul bisa dibawa ke Turki. Turki. Bisa bagus lagi dan warnanya nggak punya jampang bisa punya jampang. Hidungnya pesek kayak saya bisa dimancungkan. Kenapa yang nggak bisa dipermak? Sama saja mobil tahun 50 bisa dirubah menjadi Ferrari gitu. Walaupun jalannya terpiot-piot gitu. Itu PR kedua, Pak. Nggak ketemu juga nih orangnya, ada yang Ya nggak ketemu 25, lah. ada yang kita nggak apa gitu. Ya, Yang ketiganya 349T, Pak.
Ya itu Kementerian Keuangan, insya Allah susah, sama setuju juga gitu. Oh namanya negeri tak berontak kok. Selesai ya, Pak. Harus kata kita, tapi siapa yang mengharuskan? Lama-lama kan kabinet ganti, menteri Iya, ganti. makanya semuanya sudah mau ganti loh ini. Ya udahlah kita rakyat ini paling bisa teriak-teriak aja. Kalau kita terus-terusin nanti jantung jebol gitu, sakit hati gitu. Kok endingnya begitu. Terus kasus BTS juga gitu. Iya, Bahkan sudah nyata-nyata ngembalikan duit berapa? 27 miliar ya. iya. Enggak juga ditangkap, buru-buru ditangkap diperiksa juga enggak ya. Nah, udahlah. Maklum aja lah, tapi mudah-mudahan ganti pemerintahan di negeri entah berentah itu kan, ganti menteri, ganti juga aparat penegak hukum, ganti visi dan misinya berbeda, Hmm. hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ya. Masih ada lagi nih Pak PR-nya. Apa? Firly Pak. Loh, kalau itu kan susah. Susahnya apa Pak? Sudah ada bukti foto. Ada katanya ditemukan uang yang banyak, ditemukan rumah, aset. Itu nggak cukup. Iya, kita kan harus inilah ya aparat penegak hukum. Saya tidak bela Firly ya, Iya. walaupun sama-sama polisi enggak. Kita membela hukum. Penyidiknya harus pintar. Ada nggak kaitan ini dengan kasus yang disangkakan? Nah itu yang penting. Foto itu nggak bisa jadi Nah, bukti. foto apa bisa ngomong? Apa ada duit kelihatan di foto? Kan enggak Nggak ada. kan? Cuman ngobrol Nah, foto bersama gitu. iya, saksi berapa? 91. Apakah ada di antara 91 ini harus lebih dari dua orang, dari satu ya, harus dua yang langsung melihat pemberian uang itu untuk apa pemerasan? Ada nggak? Kan gitu aja, kan gampang-gampang aja, nggak usah pakai teori muluk-muluk lah. Ada nggak di antara 91 ini dua orang ya? Kalau satu tidak bisa, karena satu itu bisanya hanya siapa? Mantan menteri ini, Limpo, Yasir Limpo. Yasir Limpo Sahril, itulah, pokoknya Yasir gitulah. Limpo. Nah, mantan menteri ini aja mengatakan saya berikan, tidak cukup, Hmm. harus minimal dua orang, baru harganya saksi. Oh itu 91. Mau 91, mau 1001, mau 801. Kalau tidak ada satu orang pun yang mengetahui langsung, melihat, kemudian apa-apa, nggak bisa dong. Nah, Kalau soal saksi ini Pak, berarti kan jadi ingat lagi nih Pak kasus kopi sianida kan itu nggak ada nah saksi. itu udah terlanjur Tapi dihukum. Nah itulah makanya di Republik ini jangan terulang lagi kasus kopi sianida. Setelah kita nonton apa yang benar yang mana ini? Apa film apa? Netflix. di Netflix ya, Nah, itu High School. saya sangat sangat mengikuti film itu. Dari film itu ternyata membalik 180 derajat waktu kasus itu disidangkan. Ya, Kasus Cyanida disidangkan, mungkin 1000% menyatakan siapa ini? Jessica. Jessica bersalah. Tapi sekarang terbalik. Tak ada satupun di antara saksi yang dihadirkan di sidang itu yang melihat tangannya siapa? Jessica. Jessica masukkan racun ke situ. Tidak ada. Nah, kalau hakim berpersepsi, itu putusan hakim kan? Ya. Dan jaksa dan penyidik mengatakan, oh karena tasnya diletakkan di meja, tangannya gitu. Itu persepsi. Menerjemahkan, itu dosa besar. Ya, berdosa besar. Tidak melihat. Nah, satu. Yang kedua, kita gunakan kecerdasan. Cerdas sedikit lah. Cerdasnya apa? Kalau Devi mau meracun saya, Ya. sebagai seorang sarjana terdidik, mau nggak ngeracun saya berhadapan-hadapan gitu? Minum bersama kan Ya, ketahuan kabur. Itu juga ketahuan. Paling tidak tahu rumah saya dikirim paket makanan. Ya. Yang ngirim paket makanan bukan nama Devi tapi nama orang lain. Oh ini dari siapalah? Teman kental saya, misalnya kental saya misalnya namanya Bejo Harjo Dinoto Momomoh gitu ya. Kirimi makanan yang paling saya enaki apa itu? Saya makan, mati saya. Alamat tadi, nama tadi palsu. Ini ada pada gini dikasih racun. Dari nalar itu tidak masuk. Nah, nggak tahu saya apa perkembangan kasus ini ya. Mudah-mudahan Pak siapa pengacaranya? Bukan pengacara besar lah. Ya. Terus saja berjuang. Dan saya salut sama siapa namanya Jessica. Dia katakan bahwa apa dia katakan? Saya tidak mau minta apa itu garasi ya. Dikasih garasi nggak mau. Kenapa? Kalau garasi itu dia mengaku bersalah,
tapi diberi pengampunan. Hmm, Nah, dia tidak mau. Ini menambah keyakinan saya bahwa Jessica tidak bersalah. benar-benar tidak. Tapi para aparat penegak hukum mengatakan sudah sesuai dengan hukum, sudah apa namanya inkrah. Inkrah. Ya ini bukan kitab suci dong, nasib orang. Bayangkan kalau itu anak kita. Ayolah Pak Presiden, Kepala Negara, Pak siapa Dan lagi itu tergugah lah. salah satu cawapresnya, Pak. Kan jawab itu Bidang hukum. mau Harusnya mau mau menegakkan hukum. kembali lah Nah, kasus-kasus yang belum diselesaikan. ya itu juga kita kan karena mau menegakkan hukum. Dulu pulau apa itu rakyat yang diusir itu? Iya di Riau. Riau itu. Nah, aparat bahkan mengatakan karena itu masyarakat adat katanya debat kemarin masyarakat adat ya Iya, mau dia bilang kebetulan tapi menjadi itu nggak tersebut loh, Pak. Nggak iya dibahas. menjadi pembicaraan cawapres debatnya masyarakat adat. Loh, masyarakat adat bahkan ada pejabat negara mengatakan mereka tinggal di situ tidak ada apa namanya sertifikat. Nggak ada. Datanglah ke kampung saya, nggak ada sertifikat. Wah, Nah, zaman dulu gini Pak, aja. rakyat tradisional boro-boro mikir sertifikat Jangankan siapa. sertifikat, mbak saya mungkin surat kawinnya kalau ditanya nggak ada. Loh, apakah mbak saya kawin sama Mbak Kakung sama Mbak Putri? Ya kawin, menikah resmi. Mana surat kawinnya? Ya nggak ada. Nah, Masih zaman iya. Apakah saya ini cucunya sah? Tidak. Jadi jangan terlalu kita hal-hal gitu. Wah, dia berhak digusur Mbak, ini karena ini katanya menghormati masyarakat adat. Ingatlah, Indonesia ini awalnya tidak ada. Adanya itu karena masyarakat adat ini menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah pusat. Hmm. Nah, itu dong. Jadi mudah-mudahan dongeng ini segera Mudah-mudahan itu kita harap. Mari minum kopi dulu. ya baik Pak, terima kasih.